Shalom, sahabat CS dimanapun Anda berada. Saya sangat bersuka cita bisa kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya sangat berterima kasih atas dukungan saudara yang sering atau yang selalu mengikuti channel saya ini. Saya berharap saudara semua sehat dan diberkati Tuhan. Dan kalau saudara diberkati oleh firman Tuhan ini, saya mohon kesediaan saudara untuk membagikan kepada yang lain, supaya yang lain juga diberkati. Saya percaya saudara sudah mengambil bagian dalam pelayanan Finger Ministry. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul tujuan kedatangannya, tujuan kedatangan Kristus. Mazmur 40 ayat 7 sampai 9. Saya akan bacakan buat kita semua Mazmur 40 ayat 7 sampai 9. Ini Mazmur yang ditulis oleh Daud. Dikatakan begini, "Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut." Ayat 8, "Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku." Kalau saudara perhatikan kalimat demi kalimat dari Mazmur ini, ya kita bisa memastikan bahwa Mazmur Daud ini menubuatkan tentang kedatangan Mesias, kedatangan Kristus. Ya, Kristus ya disebut anak Daud. Dan ini dipertegas oleh kitab Ibrani, oleh penulis kitab Ibrani. Mazmur 40 ayat 7 sampai 9 ini dikutip ya. Dikutip dalam Ibrani 10 ayat 5 sampai 7. Dikatakan begini, ya. Karena itu ayat 5, karena itu ketika ia masuk ke dunia, ianya di sini huruf besar ya, menunjuk kepada siapa? Tentunya Kristus. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, "Korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku." Kalau saudara lihat tulisan kitab Ibrani ini jelas menunjuk kepada Yesus. Yesus datang ke dunia, ya, menyediakan tubuh bagiku. Artinya Yesus datang dalam bentuk manusia, dalam bentuk daging, ya. Dan dikatakan, sungguh aku datang, ayat 7. Jadi Yesus betul-betul datang ya, sesuai dengan nubuat dalam kitab Kejadian 3 ayat 15 ya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, ya ada nubuat, ada kabar baik yang disampaikan kepada Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa, yang digoda oleh iblis. Nah, kalau kita baca Kejadian pasal 3 ayat 15 dikatakan, "Aku, ya, ini Allah Bapa, akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini." Ya, permusuhan antara iblis yang direpresentasikan dengan ular dengan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan perempuan akan meremukkan kepalamu. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi saudara sekalian, keturunan perempuan ini adalah Kristus. Ya. Beberapa hari yang lalu, minggu lalu, saya sudah sampaikan bahwa perempuan yang dimaksud adalah nanti anak darah, yaitu Maria, yang akan melahirkan Mesias. Ya. Makanya disebut keturunanmu. Ya. Jadi bukan, biasanya kan kalau dalam tradisi patriarkal, ya, keturunan Adam, jadi yang disebut itu adalah pria. Karena memang pria memiliki benih dan lahir anak-anaknya. Bahkan dikatakan Adam memperanakan. Ya, padahal yang beranak itu atau yang melahirkan itu kan wanita. Ya. Tetapi dalam tradisi patriarkal itu laki-laki yang disebutkan. Nah, khusus untuk Kejadian 3 ayat 15 ini menunjuk kepada Kristus. Keturunan perempuan itu tidak disebutkan keturunan siapa. Karena memang Yesus adalah ya, benih dari Bapa di sorga, yaitu firman yang menjadi manusia. Ya. Itu yang disebut dengan Yesus masuk ke dalam dunia ini. Nah, saudara sekalian, yang menarik, kitab Ibrani, yang tadi kita baca Ibrani 10 ayat 5 sampai 10, itu diberi judul oleh New King James, ya, diberi judul Christ Death Fulfill God's Will. Kematian Kristus untuk memenuhi kehendak Allah. Jadi jelas kedatangan Tuhan Yesus adalah untuk memenuhi kehendak Allah. Jadi kedatangan Yesus yang dibuktikan dengan kelahirannya yang kita rayakan beberapa hari yang lalu, 25 Desember itu kita memperingati hari kelahiran Kristus di bumi ini, lahir di Bethlehem sebagai manusia. Nah, kalau saudara baca ya, Alkitab, jelas Yesus datang sesuai dengan kehendak Allah, dengan satu misi, dengan satu maksud. Ya, kalau kita baca Matius 20 ayat 28, di situ jelas misi tujuan Yesus datang ke bumi ini. Yesus berkata begini, Matius 20 ayat 28, sama seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani, ya, melainkan untuk melayani. Ya. Yang melayani ya, adalah hamba, budak, ya, yang dilayani Tuhan. Nah, Yesus datang ke bumi ini untuk melayani Bapaknya. Dan untuk memberikan apa? Nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang.
Jadi jelas misi kedatangan Yesus adalah menjadi tebusan bagi banyak orang, ya tentunya orang yang berdosa. Sebab semua orang sudah berbuat dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Dan upah dosa adalah maut. Karunia Allah hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, dengan kedatangan Yesus di muka bumi ini ya, adalah karunia Allah yang memungkinkan kita untuk bisa hidup kekal bersama dengan Tuhan di kerajaannya. Nah, misi atau tujuan kedatangan Yesus ya, menjadi tebusan sekaligus juga untuk menyelamatkan yang hilang. Di Lukas pasal 19 ayat 20 itu ketika Yesus ada di rumah Sakius yang bertobat dan mengembalikan kalau ada yang diperas, bahkan separuh hartanya diberikan kepada orang miskin. Nah, di situ dikatakan begini, sebab anak manusia datang untuk apa? Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, semua manusia itu sudah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang yang berdosa itu terhilang, seperti domba yang terhilang. Nah, kedatangan Yesus adalah untuk mencari domba yang hilang. Nah, kita ini adalah domba yang hilang, yang ditemukan oleh Tuhan, Sang Gembala Agung. Nah, kita bersyukur saudara sekalian, menjadi pengikut Kristus yang ditemukan oleh Tuhan. Yang terakhir, kedatangan Tuhan Yesus, selain sebagai penebus, kemudian mencari yang hilang, yang berdosa, kedatangan Tuhan Yesus juga membuat manusia hidup berkualitas. Hidup berkualitas itu memiliki kodrat ilahi. Manusia yang punya kodrat manusia yang berdosa, itu dengan kedatangan Yesus, dimungkinkan kita memiliki atau mengalami proses sehingga memiliki kodrat ilahi. Ya. Kodrat ilahi artinya memiliki pikiran, perasaan seperti yang dimiliki oleh Bapa di sorga. Atau yang sama dengan hidup seperti Kristus, yang hanya melakukan kehendak Bapa di sorga. Apa yang dilakukannya, apa yang dikatakannya, apa yang dikerjakannya selalu sesuai dengan kehendak Bapa. Itulah hidup yang berkualitas. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan begini, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, Yesus berkata, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kelimpahan di situ perisos, artinya hidup yang berkualitas. Hidup yang berkualitas tinggi. Hanya di dalam Kristus manusia berpotensi untuk memiliki hidup yang berkualitas. Artinya memiliki pikiran, perasaan yang ada di dalam Allah. Ini sesuai dengan ya, tujuan manusia diciptakan. Ya, ketika Allah menciptakan manusia, Kejadian 1 ayat 26, dikatakan baik, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Artinya memiliki pikiran, perasaan yang dimiliki oleh Allah. Makanya manusia yang hanya melakukan kehendak Bapa di sorga, itu manusia yang berkualitas. Karena gambar dan rupanya sesuai dengan yang dimiliki oleh Allah. Nah, dengan kata lain, saudara sekalian, kalau saya boleh simpulkan, kelahiran Kristus itu adalah bukti kedatangannya. Dan kelahiran Kristus tidak bisa dilepaskan dengan apa? Kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya, saudara sekalian. Ya, kematian dan kebangkitannya untuk apa? Membebaskan kita dari maut. Karena semua manusia berdosa butuh penebus. Ya, hukuman dosa itu perlu ditanggulangi. Dan hanya Yesus, manusia yang tidak berdosa, ya, dalam tubuh daging, yang bisa menggantikan manusia. Ya. Kemudian kenaikannya yang ke surga, saudara sekalian, untuk apa? Menyediakan tempat bagi siapa? Bagi kita yang percaya kepadanya. Yohanes 14 ayat 1-3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Aku pergi ke situ, ke rumah Bapa. Ya. Dan apabila aku sudah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, jadi Yesus, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku sudah pergi ke situ dan sudah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi jelas kenaikan Tuhan Yesus untuk menyediakan tempat di surga, yaitu rumah Bapa di surga. Nah, saudara sekalian, jadi kedatangan Kristus yang kita peringati, ya, kelahirannya, itu punya makna yang luar biasa. Kalau Yesus tidak datang ke muka bumi ini, maka semua manusia akan meluncur masuk neraka. Tapi oleh kasih atau karunia Allah, ya, hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Itulah sebabnya Paulus menulis dalam 2 Timotius 2 ayat 8 dikatakan begini. 2 Timotius 2 ayat 8. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Berarti dia mati, kemudian dia bangkit. Yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, yang tadi dinubuatkan oleh Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Jadi Injil, kabar baik, itu berita tentang kelahiran Kristus, tentang kematiannya, dan juga kebangkitannya. Yang tentunya kenaikannya ke surga untuk menjadikan tempat bagi kita. Bagaimana dengan kita, saudara sekalian, yang percaya kepadanya? Ya, apakah kehadiran kita di muka bumi ini seperti yang Tuhan Yesus teladankan, yaitu melakukan kehendak Bapa di sorga? Pasti Allah menghendaki kita melakukan kehendaknya. Yesus menekankan, bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Kemudian ayat berikutnya dari Matius 7 ayat 22, ya, bukankah kami berseru ya, demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu, ya.
melakukan banyak mujizat, mengusir setan, bernubuat, itu kan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, ya, prestasi rohani yang luar biasa. Tetapi Yesus berkata apa? Bukan orang berseru-seru Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Ya. Kalau kita nggak melakukan kehendak Bapa di surga, Yesus berkata, "Nyah kamu pembuat kejahatan." Ya. Jadi hidup kita di muka bumi ini, kita harus seperti Kristus, yaitu melakukan kehendak Bapa di surga. Kalau kita tidak melakukan kehendak Bapa di surga, kita disebut sebagai kriminal, pembuat kejahatan. Jadi kejahatan bukan hanya membunuh, bukan hanya berzina atau mencuri, ya, atau melakukan perbuatan-perbuatan jahat, tetapi tidak melakukan kehendak Allah, itu sebagai pembuat kejahatan. Makanya saudara sekalian, kita harus memahami kebenaran firman Tuhan ini, ya. Karena Tuhan Yesus sudah memperagakan kedatangannya ke muka bumi ini adalah untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Nah, kalau saudara baca di situ, di ayat 7 dikatakan, "Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku." Ya. Perhatikan kalimat, "Engkau telah membuka telingaku." Ada satu terjemahan, yaitu terjemahan lama, ya, membuka telinga itu diterjemahkan secara letterlek. Nah, saya lebih suka terjemahan lama. Dikatakan begini, ya, maka, ya, Mazmur 40 ayat 7, terjemahan lama, "Maka tiada engkau menghendaki korban sembelihan dan persembahan makanan." Itu mirip saudara sekalian. "Melainkan engkau telah menindik telingaku, bahwa korban bakaran, korban karena dosa tiada engkau kehendaki." Jadi di situ ada kalimat, "Engkau telah menindik telingaku." Nah, biasanya pada zaman itu, ya, tradisi pada waktu itu, telinga yang ditindik itu adalah telinga seorang hamba, seorang budak, ya, yang mau mengabdi kepada tuannya seumur hidupnya. Ya. Kenapa bisa begitu? Nah, tradisi mengatakan bahwa seorang hamba, seorang budak yang mengabdi kepada tuannya selama 6 tahun, maka tahun ke-7 dia dibebaskan. Dia bisa bebas keluar dari rumah tuannya dan berstatus sebagai orang bebas, bukan sebagai budak. Tetapi kalau budak itu merasa mengasihi tuannya, nanti suruh baca di Mazmur, ya, atau di Yesaya, atau tentang budak, ya, di Keluaran 21 ayat 1 sampai 6. Kalau seorang budak yang mencintai tuannya, nanti di Keluaran 21 ayat 1 sampai 6, ya, karena waktu, dia akan berkata kepada tuannya, "Tuan, aku tidak mau meninggalkan engkau. Aku hanya mau mengabdi kepada Tuhan, sebab ini adalah kebahagiaanku." Nah, tuannya itu ketika menerima si hamba yang mau mengabdi seumur hidupnya, dibuktikan dengan apa? Kesediaan dari si budak itu untuk ditindik, dibolongin, dilubangin telinganya. Untuk itu, makanya telinga si budak itu didekatkan ke tiang pintu, ya, kemudian ditusuk, ya, dan dibolongi, saudara. Ketika telinganya bolong, menunjukkan bahwa dia adalah budak seumur hidup atau hamba seumur hidup dari Tuhan itu. Nah, Yesus, saudara sekalian, sang doulos, sang hamba yang mengabdi kepada Bapaknya sepenuhnya. Makanya Yesaya mengatakan, Yesaya 42 dikatakan, "Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa." Yesus adalah hamba, ya, hamba Allah. Ya. Hamba Allah. Dia adalah Ebed Yahweh, ya, hamba Allah. Yang apa? Yang dipilih, yang berkenan. Nah, kalau kita lihat ketika Yesus dibaptis, itu ada suara, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Ketika dia dimuliakan di atas gunung, bersama dengan Elia dan Musa dan Elia, ya, itu ada suara, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia." Jadi jelas Yesus adalah Ebed Yahweh, hamba Allah, ya, yang hidupnya mengabdi kepada Bapaknya yang di sorga, saudara sekalian. Nah, ini luar biasa. Ya, ketika Yesus dibaptis, itu Yohanes Pembaptis itu agak reluctant, agak enggan. Sebab apa? Jujur, ya, Yohanes mengakui bahwa dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Yesus. Nah, Yesus berkata begini. Nah, ini bagus terusnya. Di Matius 3 ayat 15. Tadi ayat 17 kan ada suara dari Bapa di surga. Nah, sebelum dibaptis itu di ayat 15 Matius 3 dikatakan, "Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya." Ini sebagai respon karena Yohanes agak enggan untuk membaptis. "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Jadi saudara sekalian, lihat, apapun yang Yesus lakukan, itu selalu sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Ini teladan yang luar biasa. Ya. Dia sebagai manusia sepenuhnya, dia mau taat kepada Allah Bapa di surga. Ini teladan yang luar biasa. Kita sebagai pengikutnya, sebagai Kristianos, sebagai orang yang percaya Yesus, harus menjadi serupa dengan Kristus dalam hal apa? Ketaatannya. Di Filipi pasal 2 ayat 6-11 dikatakan begini, "Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, doulos." Luar biasa. Dan menjadi sama dengan manusia. Ya. Kalau di bagian lain, dalam segala hal disamakan dengan saudara-saudaranya. Ya. Ibrani 2 ayat 17. Artinya betul-betul Yesus itu manusia sepenuhnya, sejati.
Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ini ketaatan penuh sampai akhir. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara-saudara sekalian, biarlah kedatangan Kristus ya itu memberikan kita teladan agar supaya kita bisa menjadi seperti Kristus yang melakukan kehendak Bapa di sorga, sehingga hidupnya berkenan kepada Bapa di sorga. Ya, selamat melakukan kehendak Bapa di sorga di tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gratia.